Kita lanjutkan ke kisi-kisinya materi yang berbeda. Kalau sebelumnya tadi kaitannya dengan kerangka, ya kita sudah bahas kerangka. Sekarang kita masuk ke yang bagian memprediksi lanjutan akhir cerita. Jadi ini sudah masuk ke bagian bentuk yang ketiga yang dimana kita hanya untuk memprediksi kira-kira ceritanya yang sesuai yang mana begitu. Ini teks dari soal nomor 1 sampai 5 ini teksnya masih sama dengan materi sebelumnya, yaitu yang kaitannya dengan nara ya. Dilema nara. Kita lihat pilihan jawabannya terlebih dahulu di soal pertama, yaitu terkait dengan PGS. Ada 5, PGS selalu ada 5 ya. Ada A, B, C, D, E. Pertanyaannya, berdasarkan kalimat pindah ke wilayah yang cukup jauh untuk mengubur kelamnya masa lalu dan melanjutkan hidup. Nah, ini kita sudah diberi kutipannya. Apa yang akan terjadi jika Nara benar-benar pindah rumah? Jika Nara benar-benar pindah rumah. Jadi ini kita tidak perlu membaca teksnya secara keseluruhan karena ini sudah diberi kutipannya di sini. Kalau kalimatnya itu kira-kira yang akan terjadi kalau Nara benar-benar pindah rumah apa? Tapi kita tidak boleh keluar dari teksnya. Kalau teks mengatakan makan nasi membuat sakit perut, kita tidak boleh ngeyel bahwa makan nasi itu nggak bikin sakit perut. Harus mengikuti teksnya. Teks mengatakan A, maka kita cari jawaban yang mengatakan A. Begitu ya, jadi kita tidak boleh ngeyel ke teksnya karena kaitannya dengan teks. Semua berbasis teks. Pindah ke wilayah cukup jauh untuk melanjutkan hidup. Kita lihat pilihan jawaban A. Ia akan merasa sangat senang dan bahagia. Ia akan bisa melupakan semua masalahnya. Ia akan hidup damai seperti sebelumnya. Ia akan tetap merasa frustasi karena pindah hanyalah pelarian raga. Ia akan berdamai dengan Nina. Kemungkinan besar kalau Nara ini benar-benar pindah rumah untuk mengubur masa kelam, masa lalu, dan melanjutkan hidup itu yang mana? Kalau untuk melupakan semua masalah, saya rasa tidak. Sesuatu masalah itu mau pindah kemanapun tidak akan bisa dilupakan. Tapi kemungkinan besar dia akan hidup lebih damai, ya. Tapi apakah seperti sebelumnya? Nah ini karena tadi kita tidak membaca tuntas, apakah hidupnya dia sebelumnya damai? Kita coba cek bagian awal-awal dulu ya. Oke. Nah ini kita lihat di sini. Memang keluarganya berencana untuk pindah ke wilayah yang cukup jauh untuk mengubur kelamnya masa lalu dan melanjutkan hidup. Tapi baginya pindah rumah hanyalah bentuk pelarian diri. Raganya tak akan teraniaya lagi, namun jiwa dan pikirannya telah menyatu dengan frustasi berkepanjangan yang diderita Nara selama ini. Ia tetap tidak akan hidup dalam damai seperti sebelumnya. Ini kalau sesuai teksnya yang apa yang dipikirkan Nara. Tapi pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika Nara benar-benar pindah rumah? Apakah sesuai pikiran Nara atau tidak? Berarti kalau sesuai pikiran Nara, maka jawaban yang tepat yaitu yang D. Ya, karena tadi dia mengatakan pelarian raga. Gitu ya. Senang, bahagia enggak, melupakan jelas enggak, hidup damai seperti sebelumnya tadi enggak ada ya pembahasan ini. Ia akan berdamai dengan Nina, jelas justru enggak, karena masalahnya itu sama Nina, gitu ya. Kemudian yang nomor 2, ketika Nara berhadapan dengan Nina, kalimat hilanglah dari dunia ini dasar penghancur keluarga orang mengindikasikan itu berarti menunjukkan apa? Apakah Nina merasa bersalah? Nina ingin berbaikan dengan Nara? Nina ingin membalas dendam kepada ayah Nara? Nina sangat membenci Nara dan menginginkan Nara musnah? Nina ingin Nara pergi dari hadapannya. Hilanglah dari dunia ini dasar penghancur keluarga orang. Berarti kalau ada kata
hilanglah dari dunia ini, berarti pasti dia menginginkan Nara hilang, Nara musnah. Berarti kan dia sangat membenci, maka jawabannya yang D. Ya kan? Ya. Iya ya, kalau yang E, kalau cuma dari hadapannya ini jelas enggak. Karena dia maunya hilang dari dunia ini pasti udah ingin musnah. Kalau kata dunia hilang ya berarti pasti menginginkan yang tidak baik gitu ya. Kemudian yang nomor 3, ini diminta untuk memilih lebih dari satu. Berdasarkan bagian akhir cerita. Nah ini kita sudah dikasih tahu di akhir cerita. Ia hanya merasakan gema bebas dan damai berdengung dalam pikirannya. Manakah prediksi yang paling mungkin terjadi pada Nara ketika apa yang terjadi pada kalimat itu? Dan damai berdengung dalam pikirannya. Pernyataan 1 kita lihat, Nara merasa bahwa kematian adalah satu-satunya jalan untuk mencapai kedamaian. Yang kedua, Nara akan hidup dalam damai setelah pindah rumah. Yang ketiga, semua penderitaan dan kekerasan mental yang dialami Nara akan berakhir. 4, Nara akan kembali ke dunia nyata untuk berdamai dengan semua orang. Dan yang terakhir, Nara akan memiliki kesempatan untuk menjalani hidup yang baru. Tadi di bagian akhir kan dia ini ya, menyelesaikan hidupnya. Nah ini paragraf 2 terakhir. Bagian ini. Karena apa? Bagian akhirnya di sini. Dia menutup matanya, otomatis kita sudah tahu jawabannya. Yang pertama, kemudian yang kedua jelas bukan ya, karena ini hidup. Yang ketiga, ya, penderitaan akan berakhir. Yang keempat, kembali ke dunia nyata jelas tidak. Ini yang ketiga. Kemudian Nara akan memiliki kesempatan untuk menjalani hidup yang baru juga jelas bukan ya, hidup yang baru. Nah maka jawabannya pernyataan 1 dan 3. Oke, kita ke yang keempat, masih MCMA. Berdasarkan paragraf ketiga, rasanya ia sudah tak sanggup lagi hidup dalam situasi seperti ini. Ia tak kuat hidup dalam lingkaran kesedihan yang menggiringnya menuju kegilaan. Prediksi lanjutan cerita yang tepat adalah Nara akan mencoba mengakhiri hidupnya, Nara akan pindah rumah, Nara akan kembali berhadapan dengan Nina, Nara akan mengalami penderitaan batin, Nara akan mencari cara untuk keluar dari penderitaannya. Dari kalimat, ia sudah gak sanggup, ia tak kuat hidup dalam lingkaran kesedihan yang menggiringnya menuju kegilaan. Nah tadi secara pemikirannya kan dia mau apa? Mau pindah ya. Dia kelewat. Dia Nara akan mencoba, ini bisa jadi kan prediksi. Karena dia dari kalimat ini. Akan pindah rumah iya. Kembali berhadapan dengan Nina enggak. Mengalami penderitaan enggak. Mencari-cari ini. Berarti 1, 2, dan 5. Oke, terakhir ya, kalau ada didiskusikan silahkan boleh. Yang terakhir berdasarkan teks, kelompok kalimat yang memprediksi tindakan Nara dan perasaan Nara. Ini tinggal memasukkan mana yang masuk tindakan, mana yang masuk ke perasaan. Kalimat 1, ia menyadari ibunya adalah istri kedua ayahnya. 2, Nara berjalan perlahan keluar rumah. Nara tertegun dan mengingat kejadian yang terasa begitu cepat. Ia hanya merasakan gema bebas dan damai berdengung. Ini sudah mudah ini menyadari. Kata menyadari itu kata kerja, tapi dia kata kerja yang kaitannya dengan perasaan. Kalau sudah belajar istilah kata kerja mental, barangkali ada yang sudah dengar, harusnya sudah pernah dijelaskan di sekolah. Kata kerja mental ini kata kerja yang tidak bisa kita lihat dengan mata atau tidak bisa tindakan secara visual.
menyadari, menyayangi. Menyayangi itu seperti apa? Kan tidak bisa kita lihat. Mencintai, tidak bisa kita lihat. Maka kata-kata seperti itu adalah kata-kata kerja mental. Yang dimana kata kerja mental itu pasti kaitannya dengan perasaan. Kemudian yang kedua, nara berjalan. Nah, kalau berjalan ini bukan kata kerja mental. Kenapa? Karena kita bisa lihat orang berjalan, posisi orang berjalan, bentuk orang berjalan itu seperti apa, kan gitu. Maka ini masuk ke tindakan. Kemudian, nara tertegun dan mengingat. Nah, ini kita tidak bisa tahu bentuk mengingat, bentuk tertegun itu seperti apa. Maaf. Tertegun itu, kok tiba-tiba lupa. Tertegun itu kayak terdiam. Ya, seperti terdiam. Dan mengingat kejadian yang terasa begitu cepat. Mengingat bisa ya, bentuk wajah orang mengingat. Maka ini tindakan. Terakhir, ia hanya merasakan gema bebas. Ini sudah ada kata merasakan, ya sudah berarti dia perasaan. Sampai sini, barangkali ada yang tanyakan. Ini nanti, karena yang selanjutnya sudah masuk ke materi yang berbeda ya. Sudah masuk ke materi yang berbeda. Ini akan kita bahas selanjutnya. Dan sepertinya masih 2 materi lagi, 3 lagi, 3 materi lagi, berarti 1 pertemuan lagi kita cukup untuk menyelesaikan pembahasan ini. Kemudian akan saya bagikan lagi soal yang bentuk tipe yang kedua ya. Kalau kemarin kan ini versi yang pertama, nanti akan saya bagikan lagi secara gratis yaitu versi yang kedua. Jadi silahkan untuk DM ya, untuk menanyakan nanti kalau sudah saya membuatkan VT-nya. Begitu, semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.